Selamat datang di Pacelaton, podcastnya RRI Yogyakarta. Dan kesempatan kali ini bersama saya Safira Ajeng. Baru-baru saja kita telah merayakan Hari Bahasa Ibu Internasional, yakni di tanggal 21 Februari. Nah, tentunya mungkin barangkali ada beberapa dari kita yang masih bingung. Apa sih sebetulnya yang dikatakan bahasa ibu? Apakah bahasa dari ibu kita atau bahasa daerah? Maka dari itu kita akan berbincang bersama dengan narasumber kita, ahli bahasa dari Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Beliau Pak Ratun. Pak Ratun, selamat datang. Selamat datang. Sehat juga. Pak J? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kan kita baru saja merayakan Hari Bahasa Ibu Internasional, begitu Pak ya. Terus 21 Februari. Nah, dari beberapa ada pertanyaan ini Pak. Sebetulnya yang namanya bahasa ibu itu yang seperti apa? Nah, barangkali bisa disampaikan ataupun juga dijelaskan dari Mengapa panjenengan. bahasa ibu? Nah, kenapa kok bahasa ibu? Kenapa enggak bahasa Bahasa ayah? bapak, Nah, atau bahasa kakek, atau bahasa nenek. Itu atau mirip bahasanya dengan tanggane? Ya, itu mirip dengan nenek moyang, bukan kakek moyang. Bahasa ibu itu memang bahasa yang pertama kali diberikan oleh si ibu. Nah, biasanya ibu itu masih dalam kandungan sudah berbicara dengan anaknya di kandungan dengan bahasa ibu, dengan bahasa batin ibu. Ketika lahir dia mengenalkan pertama kali, itulah yang disebut dengan bahasa ibu. Kadangkala bahasa ibu itu akhirnya dirujuk menjadi bahasa daerah. Karena bahasa ibu biasanya menggunakan bahasa daerah, bukan bahasa Indonesia. Kalau di Indonesia ya, kalau di luar Indonesia mungkin bahasa ibunya apa, itulah bahasa yang pertama kali didengar atau dipelajari oleh sang anak, maka disebut juga bahasa ibu. Nah, kalau di Yogyakarta misalnya, meskipun Mbak Ajeng ibunya bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Inggris, tetapi tetap saja ketika pertama kali bicara dengan spontan kepada anaknya, bayi, itu tidak dengan bahasa Inggris, tetapi dengan bahasa daerah. Kemudian kita ngitung cepat dari 1 sampai 100, itu sing metu basane apa? Itu bahasa ibu. Bahasa pertama kali. Siji loro telu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 selawe. Ya, itu berarti metu spontan selawe, berarti basa ibune basa Jawa. Nah, sedang dengan bahasa Inggris pinter, coba ngitung cepat 1 teka nomor HP. Nah, sakniki masalah itu nanti rada aneh iki. Nomor HP ini nganggo basa ibu malah ra iso. 081340 08 malah lali gitu loh. Nah, itu sepertinya bahasa ibu itu menjadi berubah ketika bukan yang spontan muncul dalam diri kita, tetapi apa yang sudah sangat terbiasa kita lakukan. Itu bahasa ibunya berubah. Seperti kita bersama generasi muda itu, ketika berbicara dengan bahasa Jawa, bahasa ibu, ketika pertama kali didengar oleh sang anak ketika lahir terhadap ibunya, itu bahasa Jawa. Tapi ketika tumbuh dewasa, banyak bertemu dengan orang yang tidak berbahasa Jawa, kebiasaan-kebiasaannya menjadi tidak berbahasa Jawa, maka dia berubah. Bahasa ibunya mati. Bahasa ibunya mati kemudian menjadi bahasa pergaulan. Nah, bahasa pergaulan ini yang rupanya membuat kita khawatir harus dikembalikan karena banyak bahasa pergaulan itu yang tidak mengakar pada budaya kehidupan sehari-hari. Nah, tidak mengakar pada kehidupan sehari-hari sehingga ketika kita menyebut upo, sego, terus dan lain-lain itu tidak bisa dalam bahasa Indonesia karena yang ada hanya nasi, sebutir nasi, sekempel nasi, nasi yang menjadi bubur dan lain-lain. Tapi ketika mengakar pada budaya dan geografis serta letak iklimnya, letak geografis dan iklim, maka kita bisa mengakar menjadi bahasa ibu lagi. Nah, itu sekarang mengapa disebut bahasa ibu, Mbak Ajeng? Bahasa yang pertama kali diajarkan oleh sang ibu. Meskipun itu nanti bukan akan bahasa bergeser. Daerah begitu ya. Kak. Misalkan ternyata ibunya nggak bisa bahasa daerah begitu, ya akhirnya mengajarkan ke anaknya bahasa Indonesia, itu juga bisa dikatakan itulah bahasa ibunya. Jadi ada orang yang tidak punya bahasa ibunya apa bahasa Indonesia itu juga sekarang ada. Oh, begitu. Karena ibunya sudah tidak mengajarkan sejak bayi, sejak lahir, bahkan dalam kandungan hati sang ibu juga sudah tidak menggunakan bahasa daerah tetapi bahasa Indonesia. Keporong malah takut Pak ya, karena kan beberapa yang saya hadapi nih Pak ya, tetangga-tetangga gitu kan, niku kadang kalau saya tanyai bahasa Indonesia itu bisa jawab, ketika bahasa Jawa kadang bingung.
Nah, itu bagaimana Pak sekarang dengan perubahan anak-anak yang sekarang tidak menggunakan bahasa daerah, terutama ternyata malah orang tuanya itu takutnya itu sebetulnya diarah gini Pak, diarah mereka takut salah. Nah niku pripun Pak? Oh takut salah. Takut salah nek ngajari anak dengan menggunakan bahasa daerah begitu loh. Nah jangan sampai takut salah, bang bosone dhewe salah itu yang pertama. Jadi sudah minder dulu, sudah tidak percaya diri dulu dengan bahasa bahasa ibunya, bahasa dirinya sendiri. Dia sudah tidak punya sikap yang bagus terhadap bahasa ibunya, tidak punya sikap yang positif terhadap bahasa daerahnya. Takut itu bukan berarti dia sangat menghormati bahasa daerahnya loh. Kadangkala takut itu karena dia sudah tidak mau belajar lagi. Tidak mau belajar lagi sehingga dia takut salah dan takut mengajarkan. Kalau dia memang mau belajar, tidak akan ada rasa takut itu. Nah, mengapa tidak mau belajar? Karena sudah tidak memandang positif bahasa daerah. Awal mulanya begitu. Dia tidak akan takut ketika dia tahu. Mengapa dia tidak tahu? Karena dia tidak mau belajar. Mengapa tidak mau belajar? Karena dia tidak memandang positif bahasa daerah atau bahasa ibunya. Gitu. Oke. Lantas gimana Pak? Ini awalnya kok bisa ada Hari Bahasa Ibu Internasional begitu? Loh, itu memang ini ya akhirnya menjadi sebuah pengakuan bahwa bahasa ibu, bahasa daerah itu menjadi sesuatu yang penting bagi kehidupan kita. Bahkan dunia internasional yang sudah menggunakan bahasa global, bahasa Perancis, Inggris, kemudian Arab, Jerman, Spanyol, itu ternyata sadar bahwa bahasa yang mengakar pada induknya atau ibunya, yang bahasa mengakar pada kebudayaannya itu ternyata sangat penting. Dan itu dilakukan oleh masyarakat Bengali di Bangladesh ya, di Pakistan. Sampai perang loh Mbak, sampai perang berdarah-darah dalam rangka menunjukkan bahasa Bengali itu bahasaku, ini bahasaku, ini masyarakatku. Jadi tolong diakui gitu loh. Dan tidak mau mengakui yang lainnya, Pakistannya. Kemudian akhirnya terjadi perang itu, terus kemudian itu menjadi pertumpahan darah, kemudian ada yang gugur, dan di situ kemudian menjadi tonggak awal pengakuan dunia terhadap pentingnya bahasa daerah yang ditetapkan oleh UNESCO 1952, 21 Februari ya. Ya, itu membuktikan bahwa bahasa daerah atau bahasa ibu itu menjadi penting juga, sangat penting. Meskipun sudah punya bahasa internasional, sudah punya bahasa nasional seperti Indonesia, mengakar lagi ke bahasa daerah. Nah, bahasa Indonesia sudah menunjukkan, membuktikan Kamus Besar Bahasa Indonesia itu sekarang diperkaya oleh bahasa-bahasa daerah. Sehingga tahun 2024 ini, Desember kemarin, Kamus Besar Bahasa Indonesia sudah 208.000 lema. Tadinya hanya 100.000 lema. Itu banyak diperkaya oleh bahasa daerah. Itu menguatkan bahasa daerah dan diakui sebagai bahasa nasional. Dan ini mirip seperti kebudayaan tuh, puncak-puncak kebudayaan nasional adalah kebudayaan nasional adalah puncak-puncak kejayaan bahasa daerah. Gitu. Jadi bahasa daerah memperkaya bahasa nasional, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia diperkaya oleh bahasa daerah. Oleh karena itu bahasa daerahnya jangan sampai hilang. Jangan sampai sudah menjadi bahasa nasional, sudah menjadi bahasa Indonesia, diangkat menjadi bahasa Indonesia. Ketika dikembalikan ke daerahnya sudah tidak ada. Ya, misalnya mengentaskan kemiskinan, Mbak. Ngentas kelambi, ngentas jemuran ngangkat jemuran, ngangkat sesuatu saka sing teles ya. Terus dientas. Nah, ketika mengentaskan kemiskinan, kita sudah menjadi bahasa Indonesia dan itu hanya fokus di mengentaskan kemiskinan. Tidak bisa mengentaskan kelambi, mengentaskan baju, mengentaskan pempek ya tidak bisa. Karena bahasa Indonesia tidak global, tidak mendarah daging dalam budayanya. Nah, itu harus dicari lagi asalnya. Ketika bahasa Indonesia mengatakan entas, itu mengangkat. Ketika mengentaskan kemiskinan, mengangkat kemiskinan menjadi tidak miskin lagi, itu ketika digabungkan dengan kata lain, dengan mengentaskan jemuran, itu sudah tidak cocok. Hanya kecil yang diangkat, satu makna kecil yang diangkat ke dalam bahasa Indonesia. Kalau mau menggali lebih
dalam tentang entas, kembali ke bahasa Jawa, golek nang Jawa meneh. Entas apa to tenane? Oh ngene-ngene, dadi panjang banget dan banyak ceritanya. Nah, itu jangan sampai hilang. Jadi seperti gunung es gini, yang diambil bahasa Indonesia kan hanya puncaknya, maknanya saja. Kalau mau mencari makna dalam bahasa Indonesia ya sedikit. Tapi kalau mau mencari dalamannya itu kembali ke asal bahasa itu bahasa Jawa, misalnya bahasa daerah yang lain untuk kata-kata yang lain. Ya pada intinya sebagai identitas kita sendiri ya Pak ya. Identitas. Karena ya kalau kita nggak punya identitas mau kemana nyarinya kan seperti itu. Betul, dan itu banyak negara perang loh Mbak, gara-gara itu. Gara-gara bahasa itu, oh iya harus perang karena kalau misalnya di Belgia ya, di Belgia itu kan perang karena satunya daerah menggunakan bahasa Belanda, bahasa Spanyol, dan bahasa Jerman, Perancis gitu. Itu kan perang, konstitusinya harus diubah. Oh enggak, ini bahasaku ini bahasa Belanda meskipun di Belgia, bahasaku Perancis, bahasaku gitu. Itu harus perang, mereka harus menunjukkan bahwa ini aku, ini bahasaku kok yang ini, jadi tolong diakui. Nah kita tidak perlu perang. Kita tidak perlu perang, kita sudah punya sesuatu yang harus kita pertahankan. Jadi memang Mbak ya, orang itu kalau tidak meraih sesuatu dengan gencar tuh menganggap sepele. Ya, betul. Kecuali nanti ada orang ngenyek bahasa ibunya, ngenyek bahasa Jawa misalnya, bahwa itu baru ojo ibu. Tapi ketika tidak ada perang ya malah ya nggak apa-apa. Malah bahaya. Malah nanti bahaya. Dipek wong liya Pak ya. Dipek wong liya baru orang lain. Kalau diambil orang lain. Jadi orang itu kalau kehilangan baru merasa punya, memiliki. Nah betul itu yang berat. Kalau punya pacar itu ya. Nah niku Pak, merasa wis digandeng liyane nah itu kehilangan ya. Nah, oke. Niki kembali tadi kan dalam bahasa Jawa ini luar biasa berbagai filosofi ya, Pak. Nah, terus panjenengan tadi mengangkat tentang ilmu sekilan gayuh kamulian. Itu sebetulnya dari arah menyemarakkan hari bahasa Ibu itu seperti apa, Pak? Ngelmu sakilan. Sakilan itu sebab saya kan jangkauan gitu. Saya mah lupa itu. Ngelmu sekilan galuh kamulyan. Sekarang kalau apa namanya pisang tuh ada pisang pisanggan. Sanggan ya toh. Pisang sanggan terus nonton pisang apa jarak. Nah, ini kan sekilan sedikit atau gimana atau filosofinya gimana nih Pak? Kok sekilan itu sedikit. Karena sebenarnya ilmu itu sedalam lautan. Seluas samudra, gitu. Jadi tidak akan pernah habis. Nah, ini dengan sekilan saja, sedikit saja tapi ingin menggayuh itu meraih kesejahteraan. Jadi gini, generasi muda kita itu sekarang itu banyak hal yang bisa dilakukan dengan ngelmunya sekilan. Orang Jawa itu sudah selesai dengan dirinya sendiri. Sudah selesai dengan dirinya sendiri, dengan kehidupannya dia sendiri sudah selesai, maka dia mempelajari banyak hal yang orang tidak memperhatikan. Mulai dino hari-hari itu dipelajari betul, dino iki nanti pasaran dan lain-lain diperhatikan betul sampai arahnya kudu rono. Itu saking ora entek ora mikir aku ki ora mikir sebentar aku semangat rampung itu saiki uripku kanggo liyane. Dadi mikirkan makrokosmos, mikrokosmos dipikirkan dengan baik, dengan detail sekali. Filosofi orang Jawa itu menjadi hebat karena orang Jawa sudah selesai dengan dirinya sendiri. Maaf saja kalau dengan generasi atau kebudayaan lain yang masih mikirkan makan untuk hidupnya. Itu kan generasi sebuah kebudayaan yang seperti apa ya? Seperti hewan-hewan lain toh, mikir mangan toh. Begitu mangan rampung. Ya. Tetapi kita tidak. Wong Jawa itu terus yang dipikir terus begitu rampung mangan terus mikir iki wit klopo filosofine apa ya? Oh ya kan? Terus mau gunung kok ana gunung Merapi ki piye ya? Kok ana dina kok ana awan bengi terus ana bulan lintang ning kono kabeh. Kemudian ana wuku dan lain-lain dihitung kabeh. Aksara juga demikian dihitung semua. Itu membuat wong Jawa menjadi luas ilmunya sedalam lautan, seluas samudra. Nah, hal itu membuat generasi muda itu kadang-kadang merasa minder. Arep sinau basa Jawa angel banget. Arep sinau budaya Jawa angel banget. Wis bahasa Indonesia apa ning tataran luar saja. Di struktur luar saja bahasa Indonesia, struktur luar bahasa Jawa ini saja. Nah, ketika ditanya macam-macam dia takut. Ora ngerti aku. Apa to Serat Cendini apa to? Serat Cendini ensiklopedia Jawa loh. Di sana mulai dari lahir sampai mati bagaimana kehidupan itu ada loh, tapi nggak pernah baca. Akhirnya dia tidak tahu dan ya wis rasa belajar. Akhirnya bahasa Jawa yang luar biasa dalam itu tidak dipelajari.
Itu akhirnya kemudian kita mengharap kepada generasi muda nggak usah takut dengan hebatnya budaya Jawa. Apa yang kamu punya sedikit saja, sekilan saja, manfaatkan ilmumu sedikit itu dengan luar biasa. Kayak Mbak Ajeng iki lho, Mbak Ajeng itu ngerti telo, ono ki wis dadi konten apa meneh Mbak saya iki sing keri rada biasa banget itu. Iya, emang kadang karena gini Pak, sesuatu yang terlihat biasa ini ternyata teman-teman di seusia saya ini kok ternyata juga belum tahu. Mulai dari angka, ngitung angka 1 sampai 100 ternyata kata sekawan ataupun kawan penyebutannya itu juga ternyata menarik untuk dipelajari. Sekawan atau kawan, kapan suwun atau nuwun, suwun atau nuwun, kesuwun. Nah itu sidik toh, jenengan ngerti sidik, manfaatkan itu, jangan nggak usah tanya kesuwun itu filosofinya apa ya. Nuwun, suwun, kesuwun, matur nuwun, wah, matur suksma, wah, nggak usah dipelajari. Ilmunya sekilan, tapi jenengan bisa memanfaatkan itu. Jadi, nasional Islam kan kita sampaikan walau satu ayat. Sidik wae sampaikan, gitu loh. Tadi sidik sakilannya, sidiknya itu tadi. Sidik aja, tapi Anda itu bisa mulia dengan ilmu Jawa. Sidik wae. Nah, pengen suruh ya silakan, tapi itu bebas ya. Tapi jangan minder dengan ilmu sekilanmu. Ya. Jangan minder dengan ilmu sekilanmu, ilmu yang sedikit itu. Yang penting disampaikan. Praktek sidik-sidik. Ya. Karena nek sidik disampaikan akan dapat ilmu lagi. Saya itu takutnya gitu, generasi muda itu terlalu apa ya, melihat wong Jawa itu terlalu agung itu kangelan, terus akhirnya bahasa Indonesia wae. Takut akhirnya yang tadi disampaikan takut tadi itu ora gelem mempelajari, akhirnya takut, wedi salah, wedi kleru, wis nganggo bahasa Indonesia wae sing gampang, sing tataran luar saja. Bahasa Indonesia kan bahasa-bahasa daerah yang dijadikan bahasa Indonesia tapi dalam tataran luar saja. Seperti contoh mengentaskan tadi, hanya tataran kecil banget entas itu. Nah di jerone ning asli ning basa Jawa kan maknanya banyak banget. Filosofinya bagus, banyak digunakan dalam berbagai hal, tidak hanya mengentaskan kemiskinan, tidak hanya mengangkat gitu. Terus bagaimana Pak korelasi antara budaya dan juga bahasa? Karena kan ya kita kalau dari Jawa sendiri kan kok nek wong iso bahasane sing apik, niku tutur katanya yang bagus, maka yo tindak tanduknya akan bagus. Nah, kalau korelasikan dengan budaya niku bagaimana Pak bahasa niku? Bahasa itu kan sebenarnya alat pengungkap konsep dan pikiran serta kehidupan sehari-hari. Jadi ketika kehidupan sehari-harinya itu tidak bisa diungkapkan dalam bahasa, itu akan kerepotan. Maka bahasa itu menjadi penghela kebudayaan. Penghela yang melakokke kebudayaan itu bahasa. Candi Borobudur itu tanpa ada sebuah cerita di sana, tanpa ada kata-kata Borobudur, muni lisan itu tidak bunyi, ditulis Borobudur nggak akan bunyi, tidak akan menjadi seonggok batu saja. Tapi ketika diceritakan, dinarasikan, Candi Prambanan dinarasikan, dikendalikan oleh bahasa yang bagus, di sana ada reliefnya cerita tentang Rama, Sinta, tentang Ramayana dan lain-lain, dia akan menjadi sebuah sesuatu. Tetapi ketika tidak ada ceritanya, tidak ada bahasanya, maka dia akan menjadi bongkah batu saja, berhenti saja seperti sesuatu, tidak ada apa-apanya, artefak yang tidak bermanfaat karena tidak ada narasi, tidak ada bahasa yang mengikuti. Nah, demikian juga dengan pikiran kita, konsep kita. Kalau kita mikir sego aking itu bisa sego turah itu kemudian dipepe, terus kemudian digodok lagi dan dimakan itu makan sego aking itu. Kita kalau nggak punya konsep budayanya atau konsep kosakatanya itu akan kerepotan. Iki apa? Iki anu lho, sego sing diliwet terus turah njur dipepe dawa banget konsepnya. Digaringke terus digodok meneh. Seperti gaplek. Itu kan kosakata yang menyesuaikan dengan kondisi situasi, geografi dan cara hidup. Dan waktu. Nah, ketika itu dihilangkan atau tidak dikenali lagi, berarti budaya itu sudah hilang. Seperti budaya ani-ani. Ani-ani padi itu, ciri-ciri itu kan sudah hilang. Maka kata ani-ani dan rentetannya itu akan hilang karena budaya itu sudah tidak ada. Dan seusia jenengan sudah susah mengenal atau melihat ani-aninya kan. Ani-aninya proses mengani-ani sendiri, kemudian di sana agak ada sisa
yang nanti akan diangsak. Pengangsak itu mencari sisa ani-ani. Nah, itu orang yang dalam struktur perekonomian Jawa, pengangsak itu paling rendah. Karena dia hanya ana wong duwe pemilik lahan. Pemilik lahan, kemudian ada penanam, buruh tanam, sing nandur, kemudian ada buruh bauni namanya. Bauni, yang ani-ani itu tadi, Pak? Bauni, jadi satu baon itu bagian dia. Setiap sakmene 5 bini dia dapat 1. Itu dapat bagian bagus. Nanti yang punya rumah dan lain-lain. Yang punya tanah, yang mengerjakan, dan yang ani-ani. Nah, itu terakhir itu ada sisa-sisa. Sisa-sisa itu rebutan Romano. Namanya pengangsak. Pengangsak. Ya, nah, itu semua hilang ketika sudah ada mesin traktor. Gilos kabeh jerut rampung langsung dadi gabah, kasihkan sing duwe tok. Tukang ani-ani ra ono, sing ngangsak ra komanan. Itu kan rentetan budaya dari hilangnya satu kata ani-ani itu hilang banyak. Jadi kita kalau kehilangan satu kata saja, itu sebenarnya kehilangan banyak konsep budaya di rentetannya. Edan toh. Kita intip misalnya. Intip itu ora duwe. Masih nasi intip ya. Intip itu digoreng sudah enak, nasi intip dikasih jangan dan lain-lain. Tapi ketika kita magic jar, wis ora ana intip. Tapi ketika tidak ada intip, maka tidak ada wong mepe intip, tidak ada gorengan intip. Lagi intip itu harus dibuat oleh penjual, itu buat khusus gawe intip. Dan itu tidak alamiah kan, kok gawe kok gawe intip. Apa intip itu sesuatu padahal reproduksi yang tidak terpakai. Tidak sengaja ya, Pak, ya, itu kan tidak terpakai. Itu aduh tadi intip gosong tadi intip. Ini sarane kita itu pinter mikir, kreatif terus di PP digoreng kayak bumbu. Nah, itu hilang ngoten niku, Mbak. Jadi itu budaya dan bahasa. Jadi bahasa itu penghela kebudayaan, yang bahasa itu akan menjadi hilang ketika kebudayaannya hilang. Atau terbalik, ketika budayanya hilang, bahasanya hilang. Bahasa akan hilang ketika budayanya hilang, ya, ataupun betul. Budaya akan hilang ketika bahasanya juga hilang. Akan saling berkelindan, berkelindan itu gini. Dan itu memang wajar ya dalam kehidupan perkembangan peradaban manusia, karena budayanya jalan terus. Budayanya jalan terus, bahasanya harus menyesuaikan. Kalau tidak ya ketinggalan zaman bahasanya. Kudune iki saiki wis zamane nganggo mobil kok isih ngomongi gerobak terus. Kosakata kamus kita itu gerobak. Elemen-elemen dalam mobil sudah tidak ada. Padahal di gerobak ada gribek. Ada gribek, ada dari Pak Ratu nih gribek gini. Kelusut itu rem gerobak. Nah, itu di kamus kita banyak tentang gerobak, tetapi tidak ada satupun kata yang berkaitan dengan mobil atau motor. Latina nih nggon kamus ora ono. Busi ning kamus ora ono, kamus basa. Nah, kamusnya hilang, jadi kamusnya tidak terpakai. Kalau kita ingin menguri-uri budaya, nguri-nguri budaya itu sudah tidak bermanfaat. Misalnya, ayo kita nguri-nguri budaya, merevitalisasi budaya supaya bahasanya hidup. Mari kita kembali ke gerobak. Mari kita hilangkan mobil, kita menggunakan gerobak, andong, becak. Terus macetnya andong, Pak. Nah, iya. Itu harus begitu, revitalisasi budaya namanya gitu. Tapi kan tidak begitu. Kita tetap menggunakan mobil. Nah, supaya bahasanya tidak hilang, maka kosakata kita yang diperkaya, menyesuaikan zamannya. Jangan sampai kita kekeh dengan kosakata itu. Bahasa Jawanya, kamusnya Purwodarminto itu hanya 40.000 kata, Mbak. 40.005. 40.005. Nah, KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia itu 208.000 kata. Kok sugih bahasa Indonesia, padahal bahasa suka banget, neng ora dicatat. Ora dicatat karena kita memang kurang budaya. Budaya tulisnya sudah bagus, tetapi budaya membakukan. Kan itu katanya menjadi baku ketika sudah masuk kamus. Nah, jadi kamus itu memuat menjadi sebuah pembakuan kata. Sing bener tulisannya piye to? Oh, ndelok kamus. Nah, kita budaya Jawa itu tidak terbiasa dengan pembakuan seperti itu. Ya wis apa nenge wae. Nggonmu muni ngono ya. Wong ngapak muni ngapak ya ora apa-apa. Wong Solo ngene-ngene ora apa-apa, jujang ngene. Nah, kita sekarang hidup di dunia yang serba pembakuan, dibakukan, standarisasi. Maka terus kemudian basa Jawa
kosakatanya diperbanyak dengan pembakuan beberapa kata asing dijadikan, distandarkan menjadi bahasa Jawa dengan sebuah model, dengan sebuah rumusan supaya bahasa Jawa kosakatanya mengikuti perkembangan zaman. Ya, kita urusan handphone, internet saja sudah repot banget. Ora ono ning kamus. Terus pripun Pak sekarang handphone kayak gini kan? Ini kalau di kamus Jawa jadi media sosial iki basa Jawane apa? Papan sekolah online Pak, ini tatap muka, panting-panting ngono kuwi lho. Itu kan harus dibakukan. Oh, elek banget ya. Misale iki mikrofon basa Jawane pandaya swara. Oh ngeten iki. Lho pandaya swara. Pandaya swara iki diberdayakan suarane ben dadi pengeras suara. Ngoten niku. Ana sing muni kandha swara dimadahi to. Kandha swara. Ana sing kandha swara, kandha mesti kawadhahi nek padahal pandaya diberdayakan, didayakan supaya menjadi lantang, keras gitu. Pelantang bahasa Indonesianya. Ngoten, misalnya nanti kita harus ada rumusannya. Baik, Pak. Apakah yang merasakan, tadi kan kita tadi sempat membahas bahwa sekitar, kalau saya sih merasakan bahwa sekitar saya itu tadi sudah jarang menggunakan bahasa yang daerah itu tadi, Pak. Apakah itu hanya yang saya rasakan di sekitar saya atau memang perkembangan bahasa daerah terutama niku memang sudah mulai berkurang atau gimana Pak? Menurut panjenengan yang mengamati bagaimana bahasa daerah itu berjalan gitu loh Pak, monggo. Ya, bahasa daerah itu harus mengikuti perkembangan zaman. Kalau tidak mengikuti perkembangan zaman, kita mati-matian harus menggunakan bahasa Jawa, itu kehabisan kosakata. Sampun kula WhatsApp, wah guys, sampun kula WhatsApp nanging internetipun kuota kula telas amargi pulsa niki kuota WhatsApp. Terus kemudian internet itu bahasa Jawane apa kan? Jadi dalam satu kalimat itu lebih dari 50% jangan-jangan itu sudah tidak bahasa Jawa. Nah kalau sudah begitu generasi muda kita kan mampet. Masa nek omongan ngomongnya gerobak terus misalnya sing ono lengkap nang kamus gitu. Ngomongke wah anake cecak ning Sawiyah iki saya sangat gitu. Rawangun. Arek ngobrol buka kamus itu. Wah kamus ngobrol yang istilah modern tidak ada di kamus. Yang ada ya mungkin sing biyen-biyen. Yang pada saat itu ada. Ya saat itu ada dan saat itu untung dilumpukke oleh Pak Purwodarmanto, Pak Sudmulder ya dalam Jawa kuno dan dilumpukke jadi bisa dibuka. Kalau kita tidak memperkaya itu kita membuka bahasa Jawane mikrofon apa orang ngerti. Di nang kamus orang ono dan dia kebingungan akhirnya wis mic wae. Nah, beberapa kendala itu mengakibatkan orang akhirnya meninggalkan bahasa daerah. Bahasa daerahnya kuno, kosakatanya habis. Ya dengan sendirinya berubah bahasa itu ketika budayanya berubah. Nah kita bayangkan Jawa kuno, Jawa pertengahan dan Jawa modern. Itu kan orangnya podo wong Jawa. Ning kok iso basa Jawa basa Jawa pertengahan itu beda dan tidak bisa komunikasi. Nah, terus bagaimana Pak upaya pemerintah ini untuk mengembalikan semangat generasi muda dalam penggunaan bahasa ibu ataupun juga bahasa daerah ngaten Pak? Ya, jadi kembali pada latar belakang tadi kita bicara bahwa bahasa ibu atau bahasa daerah itu harus diperkaya supaya sesuai dengan kondisi budaya saat ini, kondisi kehidupan masyarakat generasi muda saat ini itu menghadapi apa? Nah, oleh karena itu harus diperkaya kosakatanya diperkaya. Terus upaya pemerintah saat ini yang sedang kami lakukan di Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah menyusun pedoman umum pembakuan dan pemerkayaan istilah Jawa. Jadi menyusun pedomannya. Jadi bahasa asing atau bahasa non Jawa yang akan dijadikan bahasa Jawa itu pedomannya bagaimana? Kalau bahasa Indonesia sudah punya namanya pedoman umum pemerkayaan istilah. Misalnya dalam bahasa Inggris akhiran TJ, faculty itu menjadi tas, jadi fakultas. University jadi universitas. Identity menjadi identitas. Jadi sing akhiran TJ pedomannya gitu. Akhiran bahasa asing TJ menjadi tas. Nah itu kan sudah jelas pedomannya. Jadi mengindonesiakannya mudah dan enak karena
ada aturannya atau rumusannya. Nah, kita juga bahasa Jawa itu bahasa yang bagus, tetapi belum punya pedomannya. Menyerap bahasa asing supaya menjadi bahasa Jawa, ini caranya piye? Nah, guyon-guyon tambah ipun, Mbak. Mikrofonipun, nah itu bahasa Jawa. Ya, apa tadi ipun itu bahasa Jawa. Motoripun, nah, mobilipun, apa anggap tambah ipun Jawa. Nah, itu kan cara guyone. Tapi seharusnya kita punya pedoman-pedoman khusus bagaimana cara menerjemahkan, cara menjawakan istilah non-Jawa. Nah, itu sedang kami susun dalam sebuah rumusan setahun kemarin, dan tahun ini semoga sudah ada tindak lanjutnya, finalisasi kerjasama dengan perguruan tinggi, kalangan akademisi, dan juga pemerintah daerah. Itu kalau sudah ada pedomannya, nanti kita membuat komisi istilah namanya. Komisi istilah. Jadi orang-orang yang ditunjuk untuk berpikir mengenai kata ini bagus, sudah bisa dimasukkan menjadi bahasa Jawa, dimasukkan dalam kamus. Jadi disaring, masukkan kamus, disetor ke perkamusan. Oh ya wis tambah iki ya. Handphone iki basane Jawa apa ya apike? Nggih. Wingi ana sing usul apik. Apa itu, Pak? COD. Oh, COD. COD iki basa Jawane apa? Ora ngerti. Koyar. Apa koyar? Tekor bayar. Jadi dari singkatan juga ya, karena bisa singkatan, bisa penerjemahan langsung, bisa konsep, bisa rekayasa. Rekayasa itu yang COD, jadi koyar. Dalam bahasa teko bayar. Wah, wis anggo lagi koyaran nih. Koyaran nih, teko bayar. Ora COD-nan. Apalagi sekarang ada cashless nih, Pak. Misalnya ranggo duit langsung, niku napa? Napa Pak saya nih, Pak? Bayar ranggo duit. Waduh, ranggo duit apa? Nah, ngeten niku itu ada timnya, namanya komisi. Nah, komisi istilah timnya. Oh, ya aja kuwi diganti. Misalnya yang maaf ya bahasa Indonesia kan ada yang wagu ya, misalnya door prize itu jadi hadiah lawang, itu kan wagu gitu. Itu mesti komisi istilahnya pas mumet itu. Apike apa? Gitu. Tapi kalau drive thru itu menjadi lantatur. Layanan tanpa turun. Ngadeg terus. Nah, itu nah, itu tergantung komisi istilahnya, pinter-pintere komisi istilah mengolah itu menjadi sebuah serapan, kata serapan. Nah, dengan demikian bahasa Jawa menjadi bahasa yang kaya sesuai perkembangan zaman, kosakatanya banyak, kamusnya tebal karena menyerap banyak, dan itu menjadi bahasa Jawa. Jadi ngomong aku bahasa Inggris, bukan, Inggris jadi bahasa Jawa. Buktiin apa? Buktiin ana ning kamus Jawa. Nah, gitu. Percaya? Tonton. Nah, percaya bukan kamus. Nah, nek rana ning kamus berarti si asing. Seperti kita kalau menulis bahasa Indonesia ya, dibuka di kamus tidak ada, maka ditulis italik atau miring. Nah, nanti juga demikian. Kalau dibuka dalam kamus bahasa Jawa tidak ada, berarti belum bahasa Jawa. Nah, masalahnya kamusnya kita kan masih sidik. Banyak bahasa yang orang mlebu nek kamus akeh generasi muda. Nah, itu supaya kita. Itu berarti kan kalau kita menemukan sesuatu yang sekiranya belum ada gitu, kita bisa menyampaikan ke balai, mengusulkan begitu Pak. Ke balai, ini diusulkan menjadi kata baru bahasa Jawa. Nah, nanti akan digodok oleh tim, dan nanti dimasukkan kamus. Jadi kamus kita, kamus bahasa Jawa Indonesia itu sudah 53.000 kata. 53.000 kata. Kamus Jawa nih bahasa Sastra Purwodarminto 40.000 kata. Wis oke. Lebih banyak. Ya. Tapi kamusnya Jawa Indonesia. Nanti diganti kamus Jawa atau Indonesia Jawa. Anjay. Berarti sebagai pungkasan Bapak, monggo disampaikan harapan panjenengan dalam merayakan Hari Bahasa Ibu Internasional niki. Napa, Pak? Ya. Bahasa ibu atau bahasa daerah itu menjadi bahasa yang berakar pada budaya setempat. Sehingga dia tidak mudah digantikan oleh kosakata lain atau bahasa lain karena tidak berakar pada budaya setempat. Oleh karena itu, mari kita menggunakan bahasa ibu, bahasa daerah, karena bahasa itulah yang mengakar pada kehidupan sehari-hari kita di mana kita berpijak. Di sanalah terbukti puluhan tahun, ratusan tahun nenek moyang kita bisa hidup dengan suasana di sana, beradaptasi dengan lingkungannya, dan memunculkan bahasa itu.
Ngaten. Oke, luar biasa Pak Ratun, terima kasih banyak atas ilmunya yang tentunya ini dengan harapan anak-anak muda semakin membara semangatnya begitu untuk mencintai bahasa ibu, terutama bahasa daerah agar muncul identitas diri kita. Betul. Terutama Indonesia dengan beragam bahasanya. Dan nantikan di podcast Pacelaton berikutnya untuk edisi-edisi yang lebih menarik lainnya. Terima kasih.